Renji udah seneng, namun ternyata yang datang adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channel Dewa Kang, tempat kalian bisa dengerin cerita-cerita horor dan kisah-kisah misteri yang bisa aja membuat bulu kuduk kalian merinding. Sebelumnya, mari kita sama-sama berdoa agar yang sedang sakit segera diberi kesembuhan dan semoga kita semua bisa melewati masa-masa sulit ini. Jaga kesehatan ya. Oke, kali ini gua mau ceritain sebuah cerita dari seorang mantan raja judi yang terpaksa harus dibuang ke hutan atau alas, di mana di sana akhirnya membuat dia bertaubat. Hal-hal apa aja yang membuat dia akhirnya bertaubat? Kalian tonton terus video ini. Nama, lokasi, dan tempat kejadian seperti biasa semua udah gue samarin. Cerita ini adalah kisah nyata dari seseorang yang gue kenal, dimana ini adalah flashback dari beliau. Karena beliau saat ini sudah berusia sekitar 60 tahun. Jadi set dari kisah ini ada di tahun 80-an. Biar nggak lama-lama, langsung aja kita mulai ceritanya. Jadi tokoh dalam kisah ini adalah Renji. Renji adalah seorang anak yang baru aja lulus SMU. Dan keluarga Renji sendiri tinggal di sebuah kota yang terletak di utara dari Pulau Jawa, tepatnya di Jawa Tengah. Sebagai anak yang tergolong dari keluarga yang kurang mampu, Renji terbiasa menjalani kehidupan yang serba prihatin. Renji ini sejak kecil memang tergolong anak yang istimewa, karena sudah biasa baginya melihat hal-hal yang tak kasat mata. Dan dia juga udah bisa nyembuhin orang-orang yang sedang sakit, walaupun itu dalam skala yang masih kecil. Dan hal itu membuat Renji menjadi anak yang cukup spesial. Setelah lulus SMU, Renji akhirnya diterima di salah satu universitas swasta yang ada di Yogyakarta, dan itu mengharuskan Renji harus tinggal di sana dan meninggalkan orang tuanya yang ada di desa. Sebelum berangkat, ayah Renji berpesan, "Nak, kelebihanmu ini jangan sampai kau salah gunakan. Bisa celaka kamu nanti." Singkat cerita, berangkatlah Renji ke Yogyakarta. Di sana dia tinggal di sebuah rumah kos yang biasa dan cukup sederhana. Karena uang saku Renji yang terbilang pas-pasan, kehidupannya hanya dihabiskan dengan kuliah lalu pulang ke kos, dan gitu terus tiap hari. Sampai suatu hari Renji bertemu dengan salah satu teman yang masih satu kampus. Orang ini adalah Tony. Tony ini adalah kakak kelas atau senior dari Renji, dan kehidupannya macam anak borjuis pada zaman dahulu. Ke kampus mobilnya ganti-ganti, sering traktir teman-temannya, dan masih banyak lagi kemewahan-kemewahan yang ditunjukkan oleh Tony di kampus. Nah, kebetulan Tony waktu itu melihat potensi dari Renji. Kalian tahu potensi apa yang dilihat Tony? Jadi pas lagi di kantin, Tony ini ngeliatin Renji lagi main kartu dengan teman-temannya.
Tony nih merhatiin terus dan Renji nih nggak pernah kalah di permainan kartu itu. Emang waktu itu Renji lagi nungguin jam kuliah di kantin sama teman-temannya, sehingga dihabiskan dengan cara bermain kartu. Besoknya Tony mendatengin Renji. Di situ Tony bilang sesuatu ke Renji. "Kenalin, gue Tony. Gue juga kuliah kok di sini." Renji terus ngejawab, "Siapa sih yang nggak kenal sama lu, Bang? Semua anak di kampus ini pasti kenal sama lu." Tony cuman senyum aja ngedengernya. "Gini aja deh, gue to the point aja sama lu. Lu tahu nggak dari mana semua kemewahan yang gue dapat selama ini?" Ngedenger itu, Renji cuman geleng-geleng kepala. "Kalau lu pengen tahu, ntar malam jam 8 lu tunggu gue di kantin ini. Ntar gue kasih tahu lu. Lu juga bisa kok hidup kayak gue, asalkan lu nurutin kata-kata gue. Itu pun kalau lu mau." Habis ngomong gitu, Tony langsung ninggalin Renji gitu aja. Dan ini ngebuat Renji jadi nggak fokus kuliah hari itu. Dia kepikiran terus tentang ajakan Tony. Karena selain Renji penasaran dengan apa yang mau ditunjukin ke Tony, Renji ini juga pingin hidupnya menjadi lebih baik dari yang dia alami sekarang. Akhirnya malam itu berangkatlah Renji ke titik pertemuan. Gak lama Tony datang dan langsung cepet-cepet nyuruh Renji buat masuk ke mobilnya. Di perjalanan barulah Tony cerita, "Gue sebenarnya dari keluarga yang kurang mampu, Ren. Tapi suatu hari gue kenal dengan bandar judi gede di kota ini. Dan itu ngerubah hidup gue." Di perjalanan, Tony terus memberitahu Renji tentang hal-hal apa aja yang dia lakuin. Singkat cerita, sampailah mereka di sebuah tempat, yaitu tempat perjudian. Di sana Renji mulai ngeliatin Tony main. Namun di tengah permainan, Tony nanya ke Renji, "Gue harus ambil kartu yang mana nih, Ren?" Renji yang masih malu-malu cuman ngejawab, "Nggak tahu." "Udahlah, Ren. Gue tahu lu jago main ginian. Gue udah merhatiin lu dari lama. Inilah tujuan gue ngajak lu kesini. Emangnya lu nggak mau duit?" Akhirnya Renji gantiin posisi Tony di permainan berikutnya. Dan bener aja, kemenangan demi kemenangan diraih oleh Renji. Ternyata Renji ini punya kelebihan. Dia bisa ngeliat semua kartu yang ada di dalam permainan. Terang aja Renji gak pernah kalah. Dan malam itu mereka panen uang. "Udah gue duga, Ren, lu jago main ginian. Nih buat lu." Tony ngasih 50% hasil kemenangan malam itu ke Renji. "Besok kita kesini lagi, Ren. Sekarang kita party." Akhirnya mereka pergi ke tempat party dan sejak malam itu Renji mulai lupa apa tujuan dari dia datang ke Yogyakarta. Hari demi hari kehidupan Renji mulai berubah. Hidupnya dipenuhi dengan judi dan party. Hari-harinya mulai mewah karena bergelimang harta. Namun Renji gak nyadar kalau hal buruk sedang menantinya di depan. Bulan demi bulan dilalui Renji dengan hidup bermewah-mewahan. Hingga suatu malam datang seorang laki-laki yang sudah cukup berumur yang bernama Pak Dema. Pak Dema ini bisa dibilang orang yang punya kuasa dan jabatan di daerah tersebut. Dan Pak Dema berniat nantangin Renji yang sudah dikenal dengan sebutan Raja Judi. Permainan demi permainan mereka lalui yang semua dimenangkan oleh Renji, yang membuat Pak Dema mulai kehabisan uang dan juga kesabaran.
Karena udah cukup emosi, Pak Dema berniat untuk menghilangkan Renji dari dunia ini malam itu juga. Lalu Pak Dema nelponin anak buahnya satu persatu untuk melaksanain rencana itu. Sepulangnya dari tempat itu, di tengah perjalanan, tiba-tiba Renji dihadang sekumpulan orang yang membawa mobil box. Seketika langsung menyekap Renji dan memasukkannya ke dalam mobil itu. Renji nggak bisa ngapa-ngapain di situ, karena selain kalah jumlah, tangan Renji juga diborgol dan kakinya terikat oleh rantai. Jumlah dari orang-orang tersebut sekitar 4-5 orang. Kepala Renji ditutup pakai karung yang membuat Renji nggak bisa ngelihat apa-apa. Di situ Renji mulai berdoa, kalau emang ini ajalku, maka ampunilah dosa-dosaku selama ini ya Tuhan. Orang-orang ini ternyata berencana untuk membawa Renji ke suatu tempat di mana di sana mereka bisa mengeksekusi Renji dengan aman dan tanpa ada seorang pun yang tahu. Setelah perjalanan selama kurang lebih 1,5 jam, tiba-tiba ban dari mobil box itu bocor. Mobil pun berhenti dan beberapa orang turun untuk ikut membantu membetulkan. Renji cuma bisa ngedengerin percakapan-percakapan dari mereka. Dan salah satu ada yang bicara, di tengah hutan gini malah bocor. Gimana bisa ngebuang ini anak? Udah buang di sini aja. Pasti juga nggak akan ketemu kok. Ngedenger itu, Renji makin takut. Nah, di sini anehnya. Tiba-tiba aja pintu belakang mobil box itu kebuka, dan seperti ada yang menarik tubuh Renji untuk keluar dari mobil itu. Tahu-tahu Renji udah ada di tanah dan penutup kepalanya udah kebuka. Di situ Renji nyadar kalau dia sekarang ada di sebuah bukit yang gelap dan asing. Renji akhirnya berpikir cepat, karena kalau dia masih di situ, dia pasti bakalan mati. Lalu karena tak ada pilihan lain, Renji memutuskan untuk turun dengan menggulung-gulungkan badannya ke bukit yang sangat curam, dengan tangan terborgol dan kaki yang masih terikat rantai. Anehnya, orang-orang ini gak ada yang ngejar Renji. Dan tiba-tiba aja tubuh Renji sudah berhenti bergulung-gulung dan dia sekarang berada di tengah hutan yang sangat gelap dengan banyak pohon yang super rimbun. Renji nengok ke atas. Orang-orang yang tadi tuh gak ngejar dan gak ada tanda-tanda lari untuk mencari Renji. Kalian bisa bayangin jadi Renji dengan tangan dan kaki yang terikat. Renji ada di tengah hutan yang dia sendiri nggak tahu itu ada di mana. Renji mencoba untuk mencari bantuan, namun tak ada tanda-tanda orang yang lewat atau pemukiman penduduk yang terlihat. Akhirnya karena kondisi badan Renji yang sudah sangat letih, ditambah dengan beberapa luka yang diterima, Renji akhirnya mulai berpasrah diri. Selang beberapa lama Renji mulai tenang. Namun tiba-tiba ada suara langkah yang mendekati Renji. Renji udah seneng, namun ternyata yang datang adalah seekor macan. Di situ Renji cuman bisa pasrah dan berdoa. Macan itu mulai mengitari tubuh Renji dan menatapnya, seakan-akan siap untuk memangsa Renji. Di saat-saat seperti itu, Renji akhirnya berkata kepada macan, "Kalau emang takdirku ini mati kamu makan, maka
Aku pasrah. Demi Tuhan aku ikhlas. Setelah itu macan mulai menjauh dari Renji dan bergerak pergi. Lalu turunlah hujan yang sangat deras. Di tengah hujan, tiba-tiba datang seekor ular yang berukuran cukup besar mendekati Renji. Karena nggak bisa apa-apa lagi, Renji pun mengatakan hal yang sama seperti yang Renji katakan kepada macan. Hanya kali ini sang ular malah melilit tubuh Renji. Tapi anehnya, sang ular bukannya memangsa Renji, melainkan hanya melilit sehingga membuat tubuh Renji menjadi hangat. Sepanjang hujan, Renji hanya memohon ampun kepada Sang Pencipta, sembari terus berdoa bersama dekapan sang ular. Hari demi hari dilalui Renji dengan terus memohon ampun dengan tangan dan kaki yang masih terikat. Renji hanya makan dedaunan dan air yang mengalir. Tepat pada hari ke-40, Renji didatangi oleh sosok kakek berjubah putih yang bersinar terang dengan bau yang sangat harum. Sosok kakek itu hadir dan berkata, "Belum saatnya." Renji pun cuma ngangguk aja. Lalu sosok itu pun pergi. Sementara itu, orang-orang yang mengenal Renji dan keluarga yang sudah cukup lama mencari keberadaan Renji mulai sedikit kehilangan harapan. Bahkan gak sedikit yang udah ngiklasin kepergian dari Renji, karena sudah hampir 2 bulan lamanya Renji hilang, tak ada kabar. Gak kerasa udah hampir genap 1 tahun Renji berada di sebuah hutan atau gunung yang dia sendiri gak ngerti di mana, dengan tangan dan kaki yang masih terikat. Selama itu pula yang dilakukan Renji hanya berdoa dan memohon ampun kepada Sang Pencipta. Dan hampir setiap hari Renji bertemu dengan binatang-binatang buas yang seakan ingin memangsa Renji. Namun karena ketulusan Renji untuk memohon ampun, alih-alih memangsa, binatang-binatang itu justru memberikan asupan makanan dan minuman kepada Renji secara tidak langsung. Pernah di suatu malam, tiba-tiba datang seekor macan putih yang justru malah membawakan wadah yang berisi air. Dan setiap hujan datang, sang ular selalu datang untuk menghangatkan tubuh Renji dengan cara melilit tubuh Renji. Dan akhirnya tepat di 1 tahun, tiba-tiba rantai yang mengikat kaki Renji ini terbuka dengan sendirinya. Namun tangan Renji masih terborgol. Namun hal itu sudah bisa membuat Renji sedikit bergerak lebih leluasa. Dan malam itu sosok kakek berjubah putih hadir kembali. Beliau pun berkata, "Belum saatnya." Renji pun cuma ngangguk. Bulan demi bulan berlalu dan hari-hari Renji hanya dihabiskan dengan bersemedi untuk memohon ampun dan juga mohon petunjuk. Dan tepat di tahun kedua, borgol yang ada di tangan Renji tiba-tiba terbuka dengan sendirinya. Malam itu tepat di bulan purnama dan sosok kakek berjubah putih hadir kembali. Namun kali ini beliau berkata, "Sudah saatnya kamu turun. Kebajikan adalah yang utama."
Renji mengangguk lagi, dan tiba-tiba aja Renji sudah berada di sebuah laut yang ternyata itu adalah pantai selatan. Renji pun berenang ke daratan dan perlahan dia mencoba kembali pulang ke rumahnya. Setelah 1 bulan, akhirnya Renji pulang ke rumahnya. Di situ dia bertemu dengan keluarganya yang semua mengira bahwa Renji sudah meninggal. Semua kaget. Namun, setelah Renji bercerita sebagian kecil yang dia alami, perlahan keluarga mulai memahami. Dan sejak saat itu, Renji menjadi sosok yang ringan tangan untuk membantu orang-orang yang membutuhkan bantuan Renji. Dan sisa hidupnya diabdikan kepada masyarakat dan orang-orang yang membutuhkan bantuan dari Renji. Oke, jadi gimana nih ceritanya? Cerita ini adalah sebagian kecil dari semua yang dialami oleh beliau. Soalnya kalau gue ceritain semua bisa panjang banget videonya. Kesimpulan yang bisa diambil dari video ini adalah jangan pernah abaikan pesan orang tua dan jangan pernah lupakan apa yang menjadi tujuan utama kalian. Oke, sekian video dari gue kali ini. Buat kalian yang belum subscribe, tunggu apa lagi? Ayo subscribe sekarang juga ke channel ini. Dan jangan lupa nyalain loncengnya biar kalian gak ketinggalan video-video dari gue selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan kalian.